Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya akan membahas tentang kemiskinan yang mustahil dihilangkan di masa Anies Baswedan ya. Jadi asumsinya Anies Baswedan adalah presiden dan yang menghadang utama adalah kemiskinan. Menurut World Bank, 3,2 dolar sehari, World Bank ya, bukan WHO. Beberapa kali saya salah nyebut di edisi di video berikutnya. Itu orang yang punya penghasilan 3,2 dolar sehari atau 50.000 rupiah, kalau kursnya itu kira-kira 15.000, maka dia itu orang miskin ya. Dan Indonesia punya 50% orang yang penghasilnya di bawah yang 3,2 dolar ya. Berarti sekitar 130 juta orang miskin di Indonesia. Bisakah Anies Baswedan menyelesaikan ini? Tidak mungkin ya. Kasus negeri Bangladesh itu kemiskinan bisa diselesaikan hampir separuhnya dalam rentang waktu 30 tahun ya, dengan metode Grameen Bank yang diinisiasi atau dipelopori oleh Dr. Muhammad Yunus, peraih Nobel bidang perdamaian, karena dia berhasil membuat sistem yang membuat orang miskin itu bisa hilang ya, generasi kedua itu hilang dengan sistem pinjaman microfinance ya, yang dia mulai dengan 27 dolar uang miliknya sendiri, dan kemudian dia membangun Grameen Bank, yaitu bank untuk orang miskin, dan itu pekerjaan dia selama 30 tahun baru bisa menuntaskan kemiskinan separuhnya. Sekarang apa artinya 10 tahun Presiden Jokowi yang juga nggak concern untuk menghilangkan kemiskinan, concernnya infrastruktur, manusianya ketinggalan, kemiskinannya bertambah, termasuk Ganjar Pranowo itu ya, kemiskinannya nomor 1 di Indonesia ya. Beberapa desa tingkat kemiskinannya lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tampaknya Anies Baswedan atau selama 78 tahun kita merdeka, itu kemiskinan tampaknya tidak menjadi prioritas utama. Jadi kita masih pesimis ya, kemiskinan itu bisa selesai kalau melihat contoh Grameen Bank ya di Bangladesh. Itu bekerja 30 tahun, bukan pemerintah tapi seorang swasta yang namanya Muhammad Yunus, dan bisa menghasilkan Nobel yang dihargai pada tingkat dunia, karena asumsinya perang itu terjadi karena kemiskinan ya. Jadi kalau orang nggak miskin itu terjadi kedamaian, makanya dia dapat Nobel di bidang perdamaian, karena bisa mengakarkan, bisa menuntaskan akar kekerasan, yaitu kemiskinan. Jadi itu kita nggak usah berharap pada Anies Baswedan soal dia bisa berhasil menghilangkan kemiskinan, kecuali kalau dia sungguh-sungguh ya membangun sistem sebagaimana Muhammad Yunus itu membangun sistem Grameen Bank itu kemudian dicangkok diikuti oleh 100 negara di dunia. Dengan sistem Grameen Bank yang dia kembangkan itu, yaitu merupakan pinjaman microfinance, keuangan mikro ya, microfinance itu pinjaman skala kecil lah untuk ibu-ibu wirausaha, dan hanya ibu-ibu yang digarap, karena menurut Muhammad Yunus kalau bapak-bapak dikasih pinjaman itu yang dipikirkan hanya dirinya sendiri, sementara kalau ibu-ibu untuk dikasih pinjaman untuk wirausaha, maka yang dia pikirkan adalah anak-anak dan keluarganya. Itu bedanya ya. Kalau bapak-bapak dikasih pinjam buat ngerokok, buat mancing dan lain-lain ya, ibu-ibu dikasih pinjaman itu bisa dikembalikan ya. Tetapi problem yang tersisa dari Grameen Bank adalah dia masih memakai
riba ya, masih pakai sistem riba. Tapi di Majalengka itu Bupati Majalengka atau ibu siapa itu namanya, dengan uang 200 juta ya sebagai kepala desa dia di Majalengka kalau tidak salah itu yang terkenal itu. Dia bisa menghilangkan rentenir di desanya dengan pinjaman tanpa bunga atau yang dalam Islam disebut qardul hasan. Itu mungkin bisa dilakukan dengan sistem qardul hasan kalau yang uang desa, tapi itu dia pakai uang pribadi. Tapi mungkin kalau Anies bisa bikin peraturan, bisa separuh dari dana desa itu dipakai untuk bikin untuk dipinjamkan tanpa bunga ke warga. Ya, 1 juta pinjam dikembalikan 1 juta, tidak 1.200.000. Kalau di sini rentenir itu pinjam 1 juta, dia orang yang pinjam dapat 800 dan kemudian yang pinjam itu harus bayar 1.200.000. Nah itu yang pinjam dapat dosa, yang minjemi uang dapat dosa karena pakai riba. Seharusnya dana desa itu mungkin separuhnya dipakai untuk qardul hasan, pinjaman kebajikan, meminjamkan uang ke warga desa itu tanpa bunga, ya dikembalikan secara mencicil. Pinjam 5 juta kembali 5 juta, tidak lebih. Kemungkinan kalau Anies melakukan satu cara seperti itu, mengikuti sunnah Rasul, yaitu melakukan menerapkan qardul hasan, pinjaman kebajikan, tampaknya kemiskinan itu bisa hilang dari desa ke desa karena ada dana desa yang dialokasikan untuk qardul hasan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.